Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nurul Karim. Nama saya Lutfi. Nama saya Muhammad Faisal. Yang pertama, ada hakikat demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. 2. Makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkannya makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Yang ketiga ada klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, material, dan gabungan. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Demokrasi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 4. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan cara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, dan menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Dan membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya, atau bulat dan utuh. Selanjutnya yang keenam, membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. 3. Distribusi pendapatan secara adil. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Nama saya Muhammad Faisal. Nama saya Nurul Karim. Pertama ada hakikat demokrasi. Memahami makna demokrasi sangatlah penting dilakukan supaya kalian tidak 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem dinamika demokrasi Pancasila. Ah. Berdasarkan